Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, mengapa Tuhan memperlakukan aku miskin dan sakit-sakitan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi ini, yaitu Ibu Ratna, Ibu Popi, dan Stefani dari Malang. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara, ada di belakang ya, kasih salam. Haleluya. Senang sekali bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu hari ada seseorang yang menanyakan hal ini kepada saya. Kenapa Tuhan memperlakukan saya ini kok miskin dan sakit-sakitan? Sementara orang-orang yang tidak kenal Tuhan kok bisa sehat-sehat, gemuk-gemuk. Bahkan mereka kaya raya. Lalu sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Nah, pertanyaan ini saudara-saudara seringkali terlontar, khususnya saat orang dalam keadaan sakit. Mungkin kalau dia dalam kondisi miskin, dia masih bisalah. Tetapi kalau sudah miskin dan sakit-sakitan, nah ini yang kadangkala jadi masalah, saudara-saudara. Dan saya katakan kalau pernyataan ini, mengapa Tuhan memperlakukan aku miskin dan sakit-sakitan, ini sebetulnya pernyataan yang sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Karena seolah-olah hanya Tuhanlah yang membuat aku sakit dan miskin. Apalagi kalau seseorang baru menerima nama Bapa Yahweh, kemudian perekonomiannya itu menurun drastis, saudara-saudara. Sehingga tuduhan terhadap nama kudus Bapa Yahweh itu sangat kental. Dulu saya pada waktu belum memanggil nama Bapa, kok sehat-sehat saja, kaya raya lagi. Tapi begitu saya panggil nama Bapa yang benar, justru ekonomi saya bisa menurun. Ada apa ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus punya pemahaman yang matang untuk hal ini. Karena kalau tidak, kita bisa saja menyangkal dan gugur dalam iman. Maka saya membuat beberapa hal, yaitu jika benar pendapat itu bahwa semua orang yang menerima nama Yahweh itu miskin dan sakit-sakitan, berarti semua orang yang memanggil nama Yahweh miskin dan sakit-sakitan. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang menerima Bapa Yahweh tapi malah kaya raya? Ada, makanya nggak bisa kita menuduh karena nama Yahweh saya jatuh miskin. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, loh kenapa kok Tuhan diam saja? Sebetulnya Tuhan itu tidak diam. Ada banyak sekali yang Tuhan itu berbicara kepada kita. Cuman kitanya yang tidak paham. Saya ambil contoh yang paling gampang saja. Kalau saudara punya anak, tentu saudara ingin anak saudara itu sehat dan kaya raya. Iya toh saudara? Lah kita manusia biasa saja bisa berpikir seperti itu. Masa Tuhan kok tidak berpikir seperti itu? Kita lihat sejak Bapa Yahweh menjadikan manusia pertama Adam dan Hawa itu sudah kelihatan loh. Dia dijadikan Tuhan pada hari yang ke-6. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu sudah persiapkan segala-galanya terlebih dahulu. Sehingga dengan Tuhan persiapkan,
Semuanya sudah ada. Manusia itu tinggal hidup bersukacita dalam kekudusan hari Sabatnya Bapa Yahweh. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa Tuhan itu diam saja. Ini contoh yang gampang. Kitab suci yang kita baca, itu kan juga suara Tuhan. Ya Bapak Ibu, surat cintanya Tuhan. Kemudian Tuhan juga bisa memakai teman-teman kita untuk memberi nasihat. Jadi ini saya tunjukkan garis besarnya dulu, bahwa Tuhan itu sebetulnya berdialog dengan kita, dengan berbagai macam metode. Cuman sayangnya kita yang enggak paham, saudara. Nah, coba sekarang kita akan selidiki satu persatu di dalam diri kita. Ada enggak yang itu terjadi? Yang pertama adalah, kenapa kok kita sakit-sakitan? Yang pertama adalah, karena mungkin kita tidak menjaga makanan dengan baik. Sebagian besar orang sakit itu dipicu dari soal makanan, saudara-saudara. Kenapa Tuhan memberikan peraturan dalam Torah untuk kita makan makanan yang kosher? Makanan yang ini boleh dimakan, yang ini tidak boleh dimakan. Nah, itu sebuah tanda bahwa Tuhan ingin kita sehat. Menggunakan firman-Nya. Ketika kita baca, oh berarti Tuhan itu ngomong saya enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Itu yang pertama. Jadi kalau makannya itu nggelojoh, bisa sakit enggak? Bisa. Ya kalau bisa ya jangan salahkan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kurangnya olahraga. Orang kurang olahraga bisa sakit? Bisa, makanya olahraga. Ya, kalau saudara nggak olahraga sakit ya jangan salahkan Tuhan. Wong manusia itu fisiknya itu harus diolah, namanya saja olahraga. Raga itu kan tubuh, mengolah tubuh, ya, supaya keringatnya keluar, bisa sehat, itu harus olahraga. Kemudian yang ketiga, malas kerja, isinya cuma tidur-tiduran saja, itu bisa menumpuk lemak di dalam tubuh. Itu pun bisa membuat orang sakit, saudara-saudara. Jadi ini saya sampaikan secara global. Kalau saudara ingin lebih detailnya, lihat saja di materi saya cukup banyak. Misalnya masalah makanan kosher. Nah, saudara bisa lihat di materi yang judulnya Makan Gaya Torah, itu ada, ya kan? Ya. Kita lanjut lagi, saudara-saudara. Orang bisa saja sakit karena sering terlambat makan. Karena dia maniak kerja, dia jadi telat-telat terus makannya, enggak disiplin. Bisa sakit? Bisa. Ya jangan salahkan Tuhan, gitu loh. Maka saya kasih pemahaman ini supaya orang yang sedang sakit, yang gampang menyalahkan Tuhan, stop, berhenti. Kita harus selidiki. Yang jelas kalau sampai sakit dan miskin, itu kesalahan bukan di pihaknya Tuhan. Karena Tuhan itu ingin kita hidup miskin, hidup kaya dan sehat, saudara. Kaya dan sehat, itu keinginan Tuhan. Ya, orang sering terlambat makan, itu juga bisa sakit. Kemudian tidak menjaga kesehatan. Misalnya ngerokok, minum, bisa sakit enggak? Bisa. Makanya sampai kadang ada pameo ya yang di internet saya suka lihat, orang miskin dilarang sakit. Karena apa? Karena kalau orang sakit mesti keluarnya dana besar, saudara-saudara. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjaga kesehatan, ya harus berhenti merokok, minum-minum juga harus berhenti. Ya. Dulu waktu saya
masih suka merokok, saudara-saudara, saya dikasih tahu sama teman, ya, papahnya saudara Andre itu. Jane wong Kristen ki ora usah ngerokok. Saya waktu itu sempat ngomong, kalau Tuhan ciptakan daun tembakau, berarti Tuhan izinkan saya merokok, gitu loh saudara. Wah ini luar biasa ya cara berdalihnya. Tapi terakhir ketika saya suruh papahnya Andre untuk beli rokok, saya ingat rokok di Samsu waktu itu harganya Rp425. Saya bilang, oh Yupeng tolong tukoke rokok. Dia beli. Begitu dia nyerahkan saya sambil ngomong, jane wong Kristen ki ora oleh ngerokok. Nyoh gitu. Itu kata-kata itu nusuk terus di hati saya, saudara. Saya bilang, saya harus berhenti. Dan akhirnya saya berhenti, saudara-saudara. Kita lanjut. Yang keenam, orang bisa sakit karena memendam kepahitan hati. Bisa? Oh bisa, makanya ayo, siapa hari ini yang sedang memendam kepahitan hati? Mungkin Bapak Ibu yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang mengikuti streaming ini, mungkin saudara berpikir, aku punya kepahitan hati nih. Stop saudara, berhenti ya. Supaya saudara itu jadi sehat, saudara-saudara. Maaf nih tak keluarin aja karena gelodak-gelodak. Jadi kita mesti sehat, saudara-saudara. Karena apa? Kalau kita memendam kepahitan hati, khususnya seorang perempuan, coba saudara lihat. Orang yang kena kanker payudara, perhatikan gaya hidupnya. Mesti dia ada rasa pahit hati, mungkin kepada suaminya, mungkin kepada anaknya, mungkin kepada orang lain, diendem terus. Bisa sakit? Bisa, makanya jangan kepahitan hati. Caranya bagaimana? Lihat aja di materi saya, sudah ada. Kemudian yang ketujuh, jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, gampang marah-marah, bisa disantet enggak? Bisa. Kalau disantet jadi sakit ya Bapak Ibu. Saya kemarin lihat, sekarang lagi viral nih, di Jember ada orang yang disantet, di dalam perutnya ada gelasnya, saudara-saudara. Ya, itu kira-kira gelasnya dimakan atau bagaimana? Ya, kan tidak, saudara. Itu santet, saudara-saudara. Jadi orang saya yakin itu disantet, karena tidak mungkin orang makan gelas dalam keadaan utuh, tidak mungkin. Ya, jadi dia itu sakit sudah 3 bulan. Ini tak ganti saja wis. Tes ya. Jadi di Jember itu ada orang yang sakit selama 3 bulan, saudara-saudara. Sampai badannya kurus kering. Diperiksakan dokter, bilang katanya, oh ini enggak apa-apa, terus dikasih obat peredam nyeri. Akhirnya apa? Di ronsen. Begitu di ronsen ketahuan di perutnya ada gelasnya, saudara-saudara. Ya, kan lucu ya. Jadi kalau orang gampang marah, jauh dari Tuhan, itu bisa disantet dan bisa sakit. Kalau pendeta bisa nggak disantet, saudara? Bisa. Saya dulu pernah mendengar ada seorang pendeta disantet, ya, waktu dia berak pagi-pagi, keluarnya batu baterai ABC, saudara-saudara. Nah, saya yakin orang-orang yang seperti itu berarti dia jauh dari Tuhan.
Kalau dia dekat dengan Tuhan dan orangnya enggak jengkelan, enggak bisa disantet, saudara. Karena santet itu tidak akan pernah bisa tembus kepada orang yang suka humor, kemudian dekat dengan Tuhan, dan dia tidak memiliki musuh, ya, tidak punya alasan, enggak bisa, saudara-saudara. Di dalam hatinya selalu ada kasih, itu enggak mungkin bisa disantet. Ya, jadi orang kalau yang gampang marah itu bisa disantet dan bisa sakit. Kemudian orang bisa sakit karena kurang tidur. Bisa enggak? Bisa. Kurang tidur, makannya juga telat-telat, itu bisa sakit. Sakit asam lambung, enggak bisa tidur, akhirnya wajahnya jadi kelihatan tua, sakit-sakitan. Ya jangan salahkan Tuhan, saudara. Tuhan itu sudah bikin aturan supaya manusia itu menjadi sehat. Nah, itu faktor-faktor yang membuat orang menjadi sakit. Nah sekarang faktor yang lain, kenapa kok miskin? Bahkan pernah ada orang yang membuat ungkapan begini, saya itu punya kesamaan antara dompetku dengan bawang, katanya. Kalau bawang itu kalau dibuka, itu bawaannya pengen nangis saja, saudara. Maksud enggak? Bawang merah itu kalau dibuka kan orang bisa keluar air mata ya. Waktu buka dompet juga begitu, saudara. Pengennya nangis saja. Kenapa sih? Ya enggak ada isinya. Ya, enggak ada isinya. Ya. Ada lagi yang orang punya pernyataan begini, saya kalau buka dompet itu serem rasanya. Kenapa? Karena saya akan terus berhadapan dengan Patimura yang bawa golok, katanya. Iya, itu saudara tahu nggak maksudnya sih? Ngerti nggak? Maksudnya apa coba? Kalau Patimura itu uang berapa? 1.000, saudara. Lah buat parkir saja kan selesai. Ya, jadi orang bilang, aduh aku kalau buka dompetku ngeri deh rasanya. Kenapa kok ngeri? Ya aku dipelototin sama Patimura. Coba aku buka, ada senyumnya Pak Soekarno katanya. Ya, nah itu beda saudara-saudara. Ya, nah sekarang coba kita lihat, ya apa sih penyebab orang bisa jatuh miskin atau hidup dalam kemiskinan. Yang pertama adalah suka foya-foya. Dapat uang, sing penting seneng. Ada enggak yang seperti itu? Oh banyak, saudara-saudara. Dapat uang, yang penting dihabiskan, seneng-seneng. Ya, karena apa? Uang kan dicari supaya bisa membahagiakan. Nah filosofi ini enggak dipikir, harusnya ditabung dulu, baru setelah banyak kamu mau senang-senang kayak itu urusan nanti. Yang penting tabung dulu, tapi ini enggak menabung, tapi langsung dihabiskan. Makanya jangan heran, kadang kan orang pada iri ya dengan orang-orang Tionghoa. Kenapa sih orang Tionghoa ini dirusak rumahnya, jenggelek lagi. Dirampok, jenggelek lagi. Kenapa? Karena orang-orang Tionghoa itu orangnya suka nabung, saudara. Makanya sampai dia kaya raya pun, ya pakaiannya biasa. Pakainya kaos pun cuma kaos hadiah. Ya hadiah teh, hadiah gula, sabun, kan gitu. Dia mau hidup sederhana. Jadi jangan salahkan Tuhan, kalau hidup Anda itu miskin karena senang berfoya-foya. Kemudian yang kedua, manajemennya ngawur, saudara. Ada pepatah bilang, besar pasak daripada tiang. Pernah dengar? Ya, kalau enggak pernah dengar kebangetan, saudara. Karena saya baru saja ngomong, harusnya saudara dengar. Ya, besar pasak daripada tiang, artinya apa? Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan.
Ya jangan salahkan Tuhan kalau Anda jatuh miskin. Kemudian yang ketiga, lapar mata. Pingin lihat ini, pingin lihat itu, pingin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi nggak dipakai, saudara-saudara. Itu namanya lapar mata. Dan ini kalau ditangkap oleh dunia alam supranatural, itu adalah roh keserakahan. Semua pingin dia miliki. Kemudian yang berikutnya, dia tidak ngerti hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Nah untuk ini silahkan saudara cari video saya, sangat banyak sekali. Bagaimana kita bisa hidup diberkati dengan sistem law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Kemudian yang kelima, saya percepat ya, saudara bisa lihat materi-materi ini satu persatu, ini hanya globalnya saja, di video saya semua sudah ada. Yang kelima adalah masih memiliki mental block tentang kekayaan dan uang. Mental block ini ngeri, saudara. Karena orang belajar hukum law sekalipun, kalau masih punya mental block, nggak mungkin bisa kaya. Nah, saudara bisa lihat materinya tetap di channel Lukas Sutrisno. Ya, mental block itu akan menghambat, ibarat mobil sekalipun dia brand new, baru keluar dari dealer, tapi kalau businya itu ada sumbatannya, nggak akan bisa jalan, saudara. Nah itu mental block. Mental block kekayaan atau mental block kemiskinan. Saya kasih clue-nya, mental block kekayaan itu berpikir begini, orang yang kaya itu si A, itu benar, itu si B, itu benar, tapi bukan untuk saya. Orang yang kaya itu karena dia punya skill. Kalau saya tidak punya skill apapun, adanya skill, gitu loh. Jadi pantas kalau saya hidupnya miskin. Nah, orang-orang yang seperti ini namanya mental block. Nenek moyangku dari dulu nggak ada yang kaya. Kayaknya mustahil banget kalau saya jadi kaya. Itu mental block, saudara. Saya nggak punya pendidikan apapun. Itu mental block. Ya, saudara bisa lihat materi ini. Ya, saya sudah terangkan secara detail. Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu suka bicara hal-hal yang negatif dan glogro. Aduh, kira-kira aku bisa kaya atau tidak ya? Kalau orang sudah sering ngomong negatif, saudara, lihat aja, dia kan mesti naik jalan nunduk gini. Sekarang coba degek naik jalan, saudara. Tunjukkan bahwa dirimu tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Yahweh ingin hidupmu itu kaya. Ya, kaya itu bukan cuma duit tok loh, saudara. Tetapi kaya akan kelimpahan. Kelimpahan kasih, kelimpahan kemurahan hati. Sehingga kalau saudara kaya, saudara bisa membagikan kekayaan saudara untuk orang lain, untuk menolong orang lain. Amin. Yang berikutnya, benci kepada orang kaya. Nah kalau saudara pengen kaya, benci orang kaya nggak mungkin. Saudara. Nanti begitu lihat orang kaya langsung pikirannya, wah ini korupsi di mana? Wah dia itu dapat duit dari mana? Itu bukan urusan kita. Kalau kita lihat orang kaya, kita harus bersyukur. Kalau dia bisa kaya, saya yakin saya juga pasti bisa. Kan begitu, saudara. Bukan malah dibenci lalu bilang, wah ini korupsi kadek ngendi. Ya itu bukan urusan kita. Setidak-tidaknya kalau orang lain itu kaya nggak akan kerepotin kita, kan begitu. Tapi coba orangnya miskin, pasti akan datang kepada kita, tolong dong aku dihutangi, kan gitu. Nah orang yang pikirannya selalu utang terus, nggak mungkin bisa kaya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ditangkap
oleh alam semesta, kita orang yang kekurangan. Wis miskin, duitnya hanya dipakai untuk seneng-seneng supaya orang lain tahu bahwa saya kaya. Wah, itu parah banget, saudara. Hiduplah dengan sederhana. Yakinlah bahwa Bapak Yahweh itu mencukupi segala sesuatu, bahkan memberikan kelimpahan kepada setiap anak-anaknya yang mau mengandalkan Dia. Kemudian yang kedelapan, tidak ramah, bahkan gampang mengkritik dan merendahkan orang lain. Orang yang seperti ini nggak akan punya mitra kerja dengan orang lain, saudara. Karena orang pasti akan berpikir, wah ini manusia toksik. Tahu ya manusia toksik? Manusia yang beracun, saudara. Orang yang seperti ini tidak layak untuk hidup kaya, nggak layak. Karena alam semesta itu menangkap kita sebagai manusia toksik. Ya. Kemudian yang ke-9, ucapannya tidak bisa dipegang. Ya, artinya begini, kalau dia punya janji iya, faktanya nggak dikerjain, nggak punya integritas. Gitu. Maka saya kalau suruhan orang tolong kerjain ini, nggak ngerjain atau kesuwen, saya kerja sendiri, saya kerjakan sendiri. Karena saya nyuruh itu karena saya nggak ada kesempatan waktu, saya nggak mampu, jadi tolong bantu. Tapi kalau iya, tapi ternyata tidak dikerjain, ya sudah saya kerjakan sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu yang menyebabkan orang berada dalam pelukan si miskin. Yang berikutnya adalah suka ngaret. Jamnya karet, saudara. Saudara ingin bekerja, tapi enggak punya kedisiplinan. Jangan harap saudara bisa kaya. Apalagi kalau saudara berurusan dengan orang-orang luar negeri, itu disiplinnya luar biasa. Saya naik kereta api, ya pengalaman saya naik kereta api di Swiss, saudara. Itu kereta berhenti persis seperti tabel yang tercantum di terminal itu, di stasiun itu. Kalau di situ tertulis jam 15:24, dia tepat sampai di situ 15:24. Terlambat, ketinggalan saudara. Saudara akan nunggu setidaknya 1/4 atau setengah jam lagi, baru kereta yang lain datang. Sampai sedemikian rupa kedisiplinannya. Nah kalau kita janjinya jam 7, datangnya jam berapa? Jam 11 kadangkala, ngaret saudara. Masih mending kalau ngasih tahu, maaf ya, saya terlambat, ini diem-diem lagi saudara. Tapi hati-hati kalau janji sama saya. Terlambat, tak tinggal, saudara nggak bisa menyalahkan saya. Saya orangnya disiplin saudara. Masalah waktu itu disiplin. Kemudian yang berikutnya, suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Saya punya falsafah. Falsafah ini saya pegang karena saya pikir cukup bagus ya. Ada kalimat yang bunyinya begini, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa kerjakan hari ini. Paham nggak saudara? Dulu pernah ada tuh iklan rokok. Ya. Minta tanda tangan saja mesti ngileni gigi dulu. Ya, cuma hanya untuk tanda tangan loh. Diputer-puter, dibikin susah. Dulu waktu zaman rezim yang lama kan begitu saudara. Saya mau ngurusin SIM, Pak polisinya belum datang jam 8. Ya sudah, saya tinggal belanja dulu sampai sekitar jam 10. Begitu saya datang, Pak polisinya sudah pulang katanya. Lah ini kerja bagaimana seperti ini?
Ini dulu saudara-saudara, zaman rezim dulu itu. Ya, sekitar tahun berapa tuh 80-an seperti itu. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti punya kedisiplinan waktu. Kita ibadah di sini jam berapa? Jam 5 pagi. Jam 5 harus mulai. Dulu waktu di gereja lama sebelum saya, jamnya ngaret saudara. Ngetem dulu kayak bis. Kalau orangnya sudah banyak baru dimulai, kalau sedangkan saya tidak. Mau satu orang tetap mulai. Biar jemaat itu ngikutin kita, bukan kita ngikutin jemaat, saudara-saudara. Sehingga begitu jam 5 mulai, ya mulai sudah. Yang terlambat, ya salah dewe terlambat. Itu kita belajar untuk disiplin. Dan yang terakhir, memiliki visi dan impian. Kalau saudara nggak punya visi dan impian, saya pernah tanya, kamu visi dan impianmu apa? Ini karena orang mengeluh dengan pertanyaan seperti itu. Visi impianmu apa? Wah, saya hidup itu mengalir aja Pak. Loh, mengalir macam apa? Mengalir, ya ikutin sajalah. Loh, saya bilang nanti dulu, mengalir itu modelnya apa? Kalau kita hidup hanya mengalir, nanti kita ikutin arus. Padahal yang ikutin arus itu apa saudara? Kalau di sungai, itu yang ngikutin arus itu apa? Ya, itu loh yang kuning-kuning lewat itu saudara. Ya, nah itu ngikutin arus. Tapi kalau orang yang punya integritas, dia akan berani melawan arus. Sekalipun berbeda. Amin Bapak Ibu. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, ayo kita pegang. Saya dalam doa tiap-tiap hari adalah, saya ingin jemaat Aleph Tau dan para subscriber semua hidup kaya dan sehat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi ini menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu. Berilah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, perlindungan dari Bapak Yahweh untuk seluruh umat-umat-Mu di Kehilat Aleph Tau Magelang ini, maupun di seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotsa. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk
Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yefareka, Weis mereka, Yefareka. Ya Yahweh, tanda weleka, Wekuneka. Yefareka, Weis mereka, Yefareka. Yesayahweh, Panaweleka, Wikuneka. We Hashem leka, Shalom, Shalom. We Hashem leka, Shalom, Shalom. Yefarekeka, Reis mereka, Yefarekeka. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah
ribuan tahun yang lalu. Nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asyar Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.